Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alvano Harun. Masih berkutat dengan topik isu yang sedang hot-hotnya, yaitu tentang masalah PPN. Jika di video sebelumnya saya sudah membahas tentang PPN ya, PPN terhadap transaksi properti itu seperti apa, kemudian cara hitungnya bagaimana, dan juga sampai info mengenai properti-properti apa saja yang tidak kena PPN. Nah, itu teman-teman bisa nonton video saya sebelumnya sampai habis. Nah, setelah kemarin banyak banget terjadi pro dan kontra ya terhadap kebijakan pemerintahan yang rencananya naikin PPN dari 11% ke 12%. Akhirnya udah diketok palu nih bahwa PPN itu sebagian besar tidak jadi naik dan masih tetap 11%. Kecuali ada beberapa item yang kebanyakan itu adalah barang mewah yang naik jadi 12%. Untuk pajak PPN properti sendiri itu nilainya juga tetap teman-teman di 11%. Kecuali kalau misalkan properti kamu itu masuk terhadap barang mewah, jadi itu kenanya 12%. Tapi sebagian besar PPN properti tetap di 11%. Teman-teman itu tahu nggak sih bahwa kegiatan membangun rumah sendiri, jadi misalkan kalau teman-teman itu lagi ada rencana untuk membangun rumah, membangun properti, ruko, dan sebagainya itu juga dikenakan pajak. Yes, jadi kegiatan membangun itu tadi itu disebut sebagai kegiatan membangun sendiri atau KMS dan dikenakan pajak yang namanya adalah pajak PPN KMS. Jadi pajak pertama nilai untuk kegiatan membangun sendiri. Di video kali ini saya akan bahas tentang definisinya, kemudian cara hitungnya, kemudian juga tips-tips untuk teman-teman semua sebelum membangun properti sendiri. Jadi tonton video ini sampai habis, let's go! Pertama-tama dasar hukum dari pengenaan pajak ini itu dari PMK ya, jadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2022. Jadi itu adalah penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Jadi sebenarnya pajak PPN KMS ini bukan hal yang baru karena sebelumnya juga sudah diterapkan. Cuman mungkin banyak di antara teman-teman yang masih belum tahu. Dalam konteks pajak, kegiatan membangun sendiri atau KMS itu adalah kegiatan atau aktivitas pembangunan konstruksi yang dilakukan oleh orang atau badan yang tidak menggunakan jasa kontraktor untuk membangun bangunan tertentu. Nah, nanti teman-teman perhatikan ya, ada beberapa kata kunci penting yang akan saya jelaskan. Jadi kata kunci yang pertama itu adalah bukan oleh kontraktor. Jadi aktivitas membangun yang teman-teman lakukan itu dikerjakan sendiri atau melibatkan pihak lain tanpa ikatan kontrak resmi, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kata kunci pertama adalah bukan oleh kontraktor, dikerjakan sendiri. Kemudian yang nomor dua itu adalah dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang kegunaannya itu untuk dipakai sendiri, gitu ya. Jadi kita bukan bangun untuk orang lain, tapi kegunaannya adalah untuk dimanfaatkan secara mandiri. Kata kunci ketiga dan terakhir adalah bersifat permanen. Jadi teman-teman bangunannya itu adalah bangunan permanen dengan kriteria tertentu. Jadi memang ada kriteria pengenaan dari PPN KMS ini. Nanti untuk kriterianya akan saya jelaskan di video setelah ini. Oke, jadi kriteria pertama untuk menentukan apakah bangunan itu kena PPN KMS atau tidak, pertama adalah dilihat dari luas bangunannya. Luas bangunan. Jadi kalau misalkan kita membangun bangunan itu dengan luas sampai dengan 200 meter persegi, jadi dari 0 sampai 200 meter persegi, itu masih bebas PPN KMS alias tidak bayar pajak ini. Tetapi kalau bangunan teman-teman di atas 200 meter persegi, maka pajak ini berlaku untuk bangunan teman-teman. Jadi kata kuncinya adalah luas bangunan tidak lebih dari 200 meter persegi akan free PPN, di atas 200 meter persegi akan kena PPN KMS ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin bangunan yang saya tidak mau kena pajak PPN KMS, ya udah jadi dipas-pasin aja teman-teman. Bangun bangunan di bawah 200 lah biar aman. Misalkan 199, 100 meter persegi, 150. Nah itu udah pasti nggak kena PPN KMS ini gitu ya contohnya. Nah untuk yang kedua itu adalah sifatnya yang permanen. Jadi yang seperti yang saya sebelumnya jelaskan, bersifat permanen. Jadi mau itu bentuknya rumah, ruko, kantor, selama bersifat permanen dari batu bata, beton, besi, dan sebagainya, maka itu juga masuk kriteria terhadap bangunan yang dikenakan PPN KMS. Kalau misalkan teman-teman nggak mau nih kena PPN KMS untuk kriteria yang ini, berarti ya solusinya teman-teman bikin tenda. Bikin tenda. Jadi tenda camper van di dalam tanah teman-teman tuh. Jadi teman-teman tidur di tenda itu nggak kena
Karena itu dianggap bangunan semi permanen atau tidak permanen, atau mungkin kalau mau bikin bedeng kali ya. Jadi dari seng-seng tuh, nah itu juga dianggap tidak permanen atau semi permanen. Gitu. Kriteria ketiga itu terkait dengan tenggat waktu atau masa pembangunannya. Jadi PPN KMS ini ada batas waktunya teman-teman sampai maksimum 2 tahun. Jadi kalau misalkan di atas 2 tahun, itu nanti kegiatan membangunnya itu dipertimbangkan sebagai kegiatan membangun yang terpisah alias bayar lagi. Jadi misalkan teman-teman dalam 2 tahun pertama ini udah bangun 500 meter persegi. Tapi setelah 2 tahun kemudian teman-teman nambah tuh bangunannya tambah jadi 1000 meter. Jadi otomatis yang penambahan bangunan itu juga dikenakan PPN lagi, gitu ya. Jadi itu 3 kriteria utama untuk bangunan yang kena PPN KMS. Yang pertama dari luas bangunan, itu harus di atas 200 meter. Kemudian yang kedua adalah jenis bangunannya permanen, dan yang ketiga ada tenggat waktu maksimum 2 tahun. Untuk pengenaan tarif dari PPN KMS ini sendiri, cara hitungnya sangat simpel teman-teman. Jadi untuk cara hitungnya itu adalah 20% dikalikan dengan jumlah atau nilai persentase PPN yang berlaku saat ini. Jadi kalau misalkan PPN sekarang ini adalah 11% untuk properti, maka cara hitung PPN KMS-nya adalah 20% dikalikan dengan 11% itu adalah 2,2%. Jadi nominal 2,2% ini adalah sebagai dasar untuk perhitungan nilai PPN KMS ini. Kalau misalkan nanti PPN naik jadi 12% gimana? Jadi tinggal dikalikan aja 20% dikali 12% jadinya 2,4%. Jika sebelumnya PPN 10% berarti 20% kali 10% adalah 2%. Jadi simple ya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini PPN KMS yang berlaku itu nominalnya adalah 2,2%. Untuk contohnya, misalkan kita lagi membangun rumah dengan nominal 1 miliar. Cara hitung PPN KMS-nya simple. 1 miliar dikali 2,2% yang tadi, maka ketemulah angka 22 juta sebagai perhitungan PPN KMS-nya. Kalau misalkan kita membangun rumah dengan nominal 500 juta, jadi cara hitungnya 500 juta dikali 2,2% ketemulah angka 11 juta sebagai dasar perhitungan nilai PPN KMS-nya. Simple. Sedikit tips untuk teman-teman, jadi sebelum punya rencana untuk membangun sendiri rumah impian, bangunan impian, ada baiknya teman-teman bisa berkonsultasi dulu nih. Boleh ke konsultan pajak, boleh juga langsung datang ke kantor pajak untuk lebih jelas ya, mendapat penjelasan yang lebih jelas tentang PPN KMS ini, kemudian seperti cara pembayarannya seperti apa, kemudian tenggat waktunya, dan sebagainya. Jadi nantinya teman-teman itu bisa melakukan pembayaran tepat waktu dan tidak kena administrasi atau denda gitu ya. Karena ada dendanya nih kalau misalkan terlambat bayar atau bahkan tidak bayar sama sekali. Dan kemudian yang kedua, mungkin ini, jadi teman-teman itu harus dokumentasikan secara lengkap. Jadi mulai dari bahan-bahan pembelian bahan, terus pembelian jasa tukang dan sebagainya itu teman-teman dokumentasikan secara lengkap. Jadi nanti biar enak tuh untuk pembuktian terhadap jumlah yang teman-teman laporkan ke kantor pajak gitu ya. Jadi dokumentasikan secara rapi dan lengkap terkait biaya-biaya apa saja untuk pembangunan properti teman-teman tersebut. Oke, jadi sekilas itu aja. Jadi gimana pendapat teman-teman terkait PPN KMS ini? Mungkin ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada komentar, boleh langsung banget ke kolom komentar. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you.